Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Yasin dengan NIM 1314210079. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang hakikat pembangunan nasional yang multidimensional. Langsung saja, yaitu konsep dari pembangunan nasional yang multidimensional. Menurut Siagian tahun 1994 memberikan pengertian tentang pembangunan itu sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau national building. Selanjutnya pembangunan nasional yang multidimensional tentunya menjadi fokus suatu negara dalam berbenah diri, karena pembangunan multidimensional sendiri adalah perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih yang dilakukan suatu bangsa secara terencana yang meliputi pembenahan dan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan dari negara tersebut. Pembangunan nasional yang multidimensional pada dewasa ini meliputi pembangunan di berbagai aspek seperti pembangunan bidang politik, pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu atau bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat. Pada gilirannya, pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif pada kehidupan para masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi prioritas pembangunannya yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Itulah sebabnya perkembangan pandangan yang mengatakan bahwa suatu negara modern merupakan suatu negara kesejahteraan. Adanya dua bentuk strategi pembangunan bisa ditempuh dengan cara modernisasi pertanian dan industrialisasi. Modernisasi pertanian. Pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang paling sedikit dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negara sendiri. Yang kedua menyangkut pengembangan agrobisnis yang menghasilkan sebagai komoditi untuk ekspor, sedangkan untuk orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi, yaitu orientasi produksi berbagai barang dan jasa untuk konsumsi dalam negara dan orientasi ekspor. Selanjutnya pembangunan bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya sebagai suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Sasaran dari pembangunan bidang sosial budaya adalah pembangunan negara bangsa sehingga menjadi negara modern tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam menyusun strategi pembangunan bidang sosial budaya, aspek yang perlu menjadi perhatian adalah pertama bahasa, yang kedua adat istiadat, yang ketiga persepsi tentang kekuasaan, yang keempat hubungan dengan alam, yang kelima logos of system, dan yang keenam pandangan tenang, dan yang terakhir sistem keluarga besar. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan itu untuk menjamin bahwa suatu negara bangsa mampu untuk menjamin integritas nasionalnya, menjamin keutuhan teritorialnya, wilayah kekuasaan negara, menjamin kehormatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kemampuan menangkis serangan yang datang dari luar, mematahkan berbagai usaha memecah persatuan dan kesatuan negara, barang seperti dalam bentuk subversi, pemberontakan, dan separatisme yang mungkin timbul di dalam negeri, memelihara keterlibatan umum, serta menjamin kelangsungan hidup negara bangsa yang bersangkutan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.